Halo, selamat petang Tribuners. Anda sedang menyaksikan Mata Lokal Memilih 293 hari menuju Pemilu 2024. Kami akan menyajikan informasi terkini 9 bulan menjelang pemilu yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Rizka Khairina, inilah Mata Lokal Memilih selengkapnya. Kita menuju ke informasi yang pertama, Tribuners. Puluhan baliho bergambar Anies Baswedan yang berada di area Bandara Noto Hadinegoro Jember dirusak oleh orang tak bertanggung jawab. Akibat pengrusakan ini, relawan Anies Baswedan di Jember mengalami kerugian material sebesar 10 juta. Tak terima dengan aksi tersebut, sejumlah perwakilan kader Garda Pemuda Partai Nasdem mendatangi Mapolres Jember, Jawa Timur pada 9 Mei 2023 untuk melaporkan pengrusakan baliho. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Imam Nawawi dari Tribun Jatim Timur. Silakan rekan Imam. Ya benar Ariska, kemarin kader Nasdem Jember khususnya mengambil jalur hukum atas insiden perusakan baliho yang bergambarkan Anies Rashid Baswedan yang ada di sepanjang Bandara Noto Hadinegoro. Aksi ini diketahui setelah Anies Baswedan melakukan kunjungan safari politik di Kabupaten Jember pada tanggal 6 hingga 7 Mei 2023. Dan dalam hal ini kader Nasdem Jember mencoba melaporkan kasus tersebut karena baliho-baliho tersebut merupakan hasil dari iuran kader dari uang pribadi untuk menyambut kedatangan Anies Baswedan saat safari politik di Kabupaten Jember kemarin. Dan atas adanya kerusakan itu, kader Nasdem mengklaim mengalami kerugian senilai 10 juta atas 20 baliho yang telah dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kerusakan itu terjadi bukan hanya di area Bandara Noto Hadinegoro, melainkan juga baliho yang ditancapkan di jalan jalan yang ada di depan Hotel Aston Jember. Tepatnya waktu itu lokasi Anies Baswedan menginap di hotel tersebut saat melakukan safari politik di Kabupaten Jember ini. Dan di sisi lain, Bawaslu Jember saya konfirmasi tadi menyatakan bahwa pemasangan baliho Anies Baswedan itu masih belum pada masa kampanye, sehingga Bawaslu sendiri juga tidak bisa mengambil langkah atas adanya insiden kerusakan tersebut, sehingga mengarahkan kepada pihak yang merasa dirugikan atas adanya perusakan baliho tersebut untuk dilaporkan kepada Polres Jember. Demikian informasi yang dapat kami berikan, saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Imam Nawawi dari Tribun Jatim Timur, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Ketua Garda Pemuda Nasdem Jember, David Handoko Seto. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi ini adalah tindak lanjut dari kami cek lokasi tadi. Setelah kami mengecek 20 titik banner yang dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, hari ini kami melaporkan kepada Polres Jember ya. Ini sudah ada bukti pelaporan. Kami berharap Polres Jember bisa menangani persoalan ini dengan serius dan menemukan siapa pelaku daripada perusakan banner calon presiden Anies Baswedan dan DPR RI Haji Charles Megiansah. Ada tenggat waktu, Pak? Tenggat waktu Pak Pak Untuk pencarian misalnya gelar-gelar. Ya, kami serahkan sudah semua kepada penyidik kepolisian. Tentunya mereka punya mekanisme, punya prosedur untuk melakukan penyelidikan sampai dengan adanya tindak lanjut daripada dugaan perkara tindak pidana permurusakan ini. Bukti yang dilampirkan apa? Bukti yang dilampirkan adalah foto yang kita kirimkan bersama titik ordinat. Ada foto saya, fotonya Pak Anto yang juga sekaligus
Tribunarus Partai Hanura menjadi partai politik atau parpol kedua yang mendaftarkan bakal calon legislatif atau bacalek ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia. Menurut Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang atau OSO, partainya menyerahkan daftar bacalek sebanyak 580 orang untuk 84 daerah pemilihan atau dapil. Tak tanggung-tanggung, OSO yakin dapat memenangi keseluruhan dapil nanti dalam kontestasi pada 2024 mendatang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Rizky Sandi Saputra dari Tribun News. Silakan rekan Rizky. Ya, Ariska dan juga Tribuners, bahwa benar pada hari ini Rabu 10 Mei 2023, siang tadi tepatnya, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura telah resmi menyerahkan nama-nama daftar bakal calon legislatif kepada kantor Komisi Pemilihan Umum Pusat atau KPU RI sendiri, yakni Osman Sabtaodang atau OSO. Di mana dalam kesempatan tersebut OSO menyatakan alasan pihaknya memilih tanggal 10 Mei 2023 sebagai tanggal penyerahan nama bakal caleg untuk Partai Hanura. Adapun dalam alasannya tadi OSO menyebut bahwa tanggal ini merupakan tanggal yang tepat sesuai dengan nomor urut dari Partai Hanura begitu di pemilu tahun 2024 mendatang, yakni nomor urut 10. Tadi juga OSO menyebut bahwa sudah ada sekitar 580 nama bakal calon legislatif yang diserahkan ke KPU RI untuk daerah damping pilih atau dapil sebanyak 84 dapil begitu, Ariska. Dalam kesempatan tadi juga OSO menyebut bahwa pihaknya optimistis bisa memenangkan kursi dengan jumlah yang fantastis begitu, dan juga yakin akan lolos dalam parliamentary threshold dan lolos ke parlemen tentunya di DPR begitu, Ariska. Dalam kesempatan juga tadi OSO menyatakan bahwa pihaknya tidak terlalu menyebutkan siapa saja sosok yang dibawa oleh Partai Hanura dalam caleg ini. Hanya saja dia menegaskan bahwa pihak-pihak yang didaftarkan dalam caleg ini merupakan orang-orang yang bukan terkenal akan tetapi memiliki prestasi. Sebab menurut dia, jika orang terkenal namun tidak memiliki prestasi akan maksud saya jika memang orang itu terkenal namun tidak memiliki prestasi, malah kata dia akan membingungkan atau membuat ribut bangsa sendiri. Oleh karenanya OSO menyinggung bahwa pihaknya tidak membawa sosok-sosok yang terkenal, akan tetapi sudah teruji prestasinya. Dalam kesempatan tadi juga saya melihat ada beberapa tokoh begitu yang hadir mendampingi OSO, yakni Anwar Fuadi yang memang kita ketahui juga sebagai kader Hanura, dan juga ada Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kepala BP2MI, yakni Beni Ramdhani. Sebagai informasi Ariska dan juga Tribuners, Hanura menjadi partai kedua yang mendaftarkan nama calon legislatifnya ke KPU pada hari ini setelah resmi dibuka pendaftarannya pada 1 Mei mendatang. Dan rencananya pada esok hari, hari Kamis 11 Mei 2023 akan ada sederet partai besar begitu yang juga akan mendaftarkan nama bakal calon legislatifnya ke KPU RI, yakni diantaranya PDI Perjuangan dan juga Partai Nasdem, serta juga ada Partai Umat dan ada Partai Garuda. Akan tetapi untuk masalah jam dan pendaftaran tersebut belum terkonfirmasi dari pihak partai, namun KPU menyatakan bahwa menerima informasi tersebut bahwa keempat partai itu menyatakan akan menyerahkan nama bakal calon legislatifnya ke KPU pada esok hari. Mungkin itu Ariska yang bisa disampaikan langsung dari saya di kantor KPU RI. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Rizky Sandi Saputra dari Tribun News dan selamat bertugas kembali. Tribuners, antusias masyarakat Sorong Selatan, Papua Barat Daya dalam mendukung bacalek cukup tinggi. Hal ini terlihat dari ratusan simpatisan dari Partai Hanura Sorong Selatan Tribuners, di mana mereka rela melakukan konvoi sepanjang jalan utama Teminabuan, Anya Maru untuk mengantar bacalek dari 4 dapil ke KPU pada Rabu 10 Mei 2023. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Paulus Pulo dari Tribun Sorong. Silakan rekan Paulus. Terima kasih Ariska dan Tribuners di mana saja berada. Dapat saya laporkan bahwa pada siang tadi sekitar ratusan pendukung dan simpatisan dari Partai Hanura menghantarkan bacaleknya ke kantor KPU Sorong Selatan yang beralamat di Jalan Utama Ayamaru Teminabuan.
para massa yang mengantar Bacalek itu juga melakukan konvoi sepanjang jalan yang mengakibatkan arus lalu lintas di jalan tersebut mengalami kemacetan. Namun pihak polisi juga melakukan antisipasi dan mengalihkan para pengendara. Selain itu, pada saat tiba di KPU, massa juga melakukan tarian adat dari Papua, sekaligus mengantar para bacaleknya untuk mendaftar. Ketua KPU Esther Homer mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terkait dengan syarat yang akan diajukan oleh masing-masing caleg. Selain itu juga selama pembukaan dari tanggal 1 sampai per hari ini tanggal 10, baru 2 partai politik yang mendaftarkan bacaleknya di KPU Sorong Selatan. Pada tanggal 9 sebelumnya, Rizka, Partai PKS mendaftarkan bacaleknya, dan hari ini rencananya ada Partai Nasdem. Namun ketika dikonfirmasi ke KPU, KPU mengatakan bahwa Partai Nasdem membatalkan pendaftaran hari ini dan rencananya akan melakukan pendaftaran pada esok harinya. Di samping itu juga Ketua DPC Partai Hanura Bartolomeus Dorowe mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti setiap proses dan tahapan yang diberikan oleh KPU, baik itu dalam proses perbaikan dan syarat-syarat yang mungkin belum terpenuhi. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak KPU, dan mereka juga mengatakan bahwa massa yang diturunkan itu merupakan massa dari masing-masing caleg yang tersebar di 4 daerah pemilihan yang ada di Sorong Selatan. Mereka juga mengklaim bahwa massa yang diturunkan itu membuktikan kepada publik bahwa Partai Hanura memiliki basis yang cukup kuat di wilayah Sorong Selatan, sehingga klaim yang mengatakan bahwa Partai Hanura akan kehilangan kursi dengan sendirinya akan terbantahkan. Demikian laporan saya dari Sorong Selatan. Ariska, kembali ke studio. Baik rekan Paulus Polo dari Tribun Sorong, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Ketua KPU Sorong Selatan Esther Homer. Berikut liputannya untuk Anda. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Memasuki hari ke-10 pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan, KPU Sorong Selatan telah menerima pengajuan bakal calon dari 2 partai politik, yaitu Partai PKS dan Partai Hati Nurani Rakyat. Untuk itu, kami menghimbau kepada pimpinan partai politik yang belum mengajukan pengajuan bakal calonnya agar di sisa 4 hari terhitung dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 nanti dapat menggunakan sisa waktu yang ada untuk mengajukan pengajuan pendaftaran bakal calon. Caleg dari Partai Nasdem Kabupaten Barito Kuala atau Botala mendaftarkan secara serentak ke KPU pada Rabu 10 Mei 2023 hari ini. Mereka berjalan kaki dari Taman Balap menuju Sekretariat KPU Kabupaten Botala dengan diiringi pawai Sinoman Hadrah Tribunars. Di kesempatan yang sama turut hadir pula Haji Bahrianur, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Nasdem Botala. Pasalnya kedatangannya itu untuk memastikan calon legislatif di sistem informasi pencalonan. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Muhtar Wahid dari Banjarmasin Post. Silakan rekan Muhtar. Baik, rekan Rizka, baik kami laporkan dari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Benar ya, siang tadi sekitar pukul 12 setelah KPU dikunjungi oleh kader Partai Nasdem. Mereka datang diiringi Sinoman Hadrah, yaitu seni tradisional yang ada di Kabupaten Barito Kuala, tepatnya dari Kelurahan Lepasan.
Nah, mengiringi rombongan itu untuk belajar, maksud kami untuk mendaftar, mengajukan calegnya. Tetapi oleh KPU hari itu tidak diberi tanda terima karena sesuai silon masih ada kelengkapan yang harus persyaratan ya caleg dilengkapi oleh DPD Partai Nasdem Barito Kuala. Dan itu adalah pendaftaran yang kedua setelah sebelumnya dari PKS juga hanya konsultasi. Demikian Rizka, sampai saat ini di Kabupaten Barito Kuala belum ada pendaftaran yang diterima oleh KPU karena kelengkapan berkas. Rizka. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Muhtar Wahid dari Banjarmasin Pos. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Haji Bahrian Nur SAP, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Nasdem Batola. Sebenarnya ya memang ada ya, kita tekankan itu yang pertama ya mereka harus sosialisasi ke masyarakat. Itu yang pertama dulu, penekanan secara khusus. Nanti sosialisasi ke masyarakat sesuai dengan visi dan misi mereka. Gitu. Kalau hal yang lain mungkin penekanan khusus tidak. Kita hanya menekankan kepada mereka bahwa kalau sudah menjadi anggota Nasdem, apalagi sudah tercatat sebagai caleg, mereka harus betul-betul turun ke masyarakat, memberikan apa yang terbaik ya untuk tujuan Nasdem ke depan. Pak Haji Bahrian dari Bepos Online mau tanya Pak. Bahrian. Pak Haji Bahrian ya, maaf Pak tadi salah sebut. Ya. Apakah dapat tanda terima dari KPU terkait pendaftaran hari ini atau seperti apa rencananya? Sebenarnya hari ini bukan pendaftaran ya. Oh iya. Bukan pendaftaran. Mungkin sama juga dengan Partai PKS kemarin. Hanya sekadar untuk seremonial dan silaturahmi. Jadi kedatangan pada hari ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Hingga hari ke-10 pembukaan pendaftaran, belum ada satupun partai politik yang datang mengajukan bacalek ke KPU Papua Barat Daya Tribunars. PLT KPU Papua Barat Daya Fatmawati mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada beberapa parpol yang mengkonfirmasi untuk mendaftarkan bacalek. Namun hingga kini belum ada yang mendaftar ke KPU Papua Barat Daya. Ia pun mengungkapkan ada beberapa kendala yang dihadapi parpol dalam mencocokkan data di Silon dan Sipol. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Petrus Billy Lamak dari Tribun Sorong. Silakan rekan Petrus. Ya, rekan Ariska dan juga Tribuners di mana saja Anda berada, dapat saya laporkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya bahwa seperti yang kita ketahui, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah membuka pendaftaran bagi bakal calon anggota DPD RI dan juga bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi. Dan kita ketahui pembukaan pengajuan bakal calon dibuka sejak tanggal 1 Mei hingga tanggal 14 Mei 2023. Namun Tribuners, untuk di Papua Barat Daya, Provinsi termuda Indonesia, hingga tanggal 10 atau hari ke-10 ini, belum ada satupun bakal calon yang mendaftarkan calegnya, dari partai politik yang mendaftarkan calegnya ke KPU. Kami mengkonfirmasi kepada pelaksana tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Papua Barat Daya, yaitu Fatmawati. Beliau menyampaikan bahwa sedianya sudah ada beberapa partai politik yang melakukan konfirmasi terkait pendaftaran bakal calon legislatif ini. Tapi sampai saat ini memang belum ada yang mendaftar, bahkan ada partai politik yang menunda pendaftaran. Salah satunya yaitu Partai Nasdem, di mana Partai Nasdem sudah 2 kali menunda pendaftaran bakal calegnya, yaitu pada tanggal 5 Mei dan juga pada hari ini tanggal 10 Mei 2023 juga Partai Nasdem tadi kami mengkonfirmasi mereka telah membatalkan proses pendaftaran bacaleknya. Fatmawati juga menjelaskan bahwa alasan beberapa parpol belum melakukan pendaftaran bacaleknya karena memang belum adanya sinkronisasi data yang diupload di aplikasi
Silon, dan juga Sipol. Ini terjadi di daerah otonomi baru atau DOB yang ada di tanah Papua. Dan ini memang sudah ada konsultasi dari pihak partai politik kepada KPU untuk menanyakan bagaimana proses mensinkronisasi ini sehingga mereka bisa mendaftarkan bacaleknya ke KPU. Namun sampai saat ini di Provinsi Papua Barat Daya sudah ada sekitar 5 bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Dapil Papua Barat Daya yang sudah mendaftar ke KPU, dan berkas dari kelima calon DPD RI ini sudah dinyatakan lengkap dan akan dilakukan pemeriksaan administrasi dan juga dokumen yang diserahkan oleh calon DPD RI Dapil Papua Barat Daya ini. Dan seperti yang kami ketahui juga bahwa untuk DPD RI Dapil Papua Barat Daya ini ada sekitar 12 bacalon, di mana ke-12 ini telah lolos syarat minimum KTP, pengumpulan KTP yang sudah dilaksanakan beberapa bulan sebelumnya, sehingga 12 nama ini lolos dan akan melakukan pengajuan diri mereka sebagai bakal calon anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya. Demikian Ariska yang dapat kami laporkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Baik, terima kasih rekan Petrus Billy Lamak dari Tribun Sorong. Terima kasih atas laporan Anda. Dan berikut ada laporan juga dari LT KPU Papua Barat Daya Fatmawati, Tribuners. Penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya dan juga DPD RI hari ini tanggal 10 Mei 2023 kami akan menerima bakal calon anggota DPD RI Pak Agustinus Kambuaya hari ini di jam 1 siang. Kemudian untuk DPR Provinsi sedianya kami sudah menerima surat pemberitahuan pengajuan dari Partai Nasdem untuk hari ini di jam 3 sore. Tetapi sampai saat ini memang sinkronisasi data Sipol dan Silon itu belum selesai, sehingga teman-teman partai politik terutama Nasdem belum dapat mengenerate atau mendownload dokumen B pengajuan gitu. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Tapi dengan sisa waktu 4 hari ini maksimal ke tidak itu untuk parpolnya? Iya. Jelang akhir pendaftaran atau calon legislatif atau caleg pemilu 2024, pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Wajo meningkat. Bahkan hingga hari ke-10 pendaftaran atau Rabu 10 Mei 2023 hari ini, calon legislatif masih memadati ruang pelayanan SKCK Polres Wajo. Adapun Satuan Intelkam Polres Wajo sendiri membuka layanan pengurusan SKCK hingga pukul 9 malam. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Jabal Kubais dari Tribun Timur. Silakan rekan Jabal. Baik Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada, benar saja bahwa hingga hari ke-10 akhir pendaftaran calon legislatif pemilu 2024, pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Wajo hingga hari ini meningkat. Hal itu ditandai dengan beberapa calon anggota legislatif yang sedang mengurus SKCK di Mapolres Wajo itu sendiri. Dan diketahui bahwasanya hingga hari ke-10 ini ada sekitar 340 caleg yang tengah mengurus berkas atau surat keterangan catatan kepolisian. Namun demikian, Satuan Intelkam Polres Wajo, yakni dari Kasat Intel Polres Wajo AKP Amdia, mengatakan bahwasanya pihaknya akan mengoptimalkan proses pengurusan SKCK tersebut karena diketahui sisa 4 hari menjelang akhir pendaftaran calon legislatif untuk pemilu 2024 mendatang.
Tidak hanya itu, bahwasanya Satuan Intel Kampolres Wajo juga akan melayani para pengurus surat keterangan catatan kepolisian tersebut hingga jam 9 malam. Juga demikian bahwasanya Satuan Intel Kampolres Wajo akan menjemput bola atau mengambil formulir ke tiap-tiap partai politik untuk segera dilakukan pengurusan berkas. Menurutnya bahwasanya sangat disayangkan apabila pada pemilu 2024 mendatang ada calon legislatif yang tidak lulus berkas hanya karena dengan kurangnya administrasi seperti surat keterangan catatan kepolisian. Maka dari itu pihak dari Polres Wajo sangat mengatensi hal tersebut dan akan mengoptimalkan hingga akhir pendaftaran caleg untuk pemilu 2024. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kembali ke studio, Ariska, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Jabal Kebais dari Tribun Timur dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Kasat Intel Polres Wajo AKP Amdia. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi dari hari ke hari pengurusan SKCK khususnya para caleg mengalami peningkatan yang saya anggap setiap hari peningkatannya luar biasa. Olehnya itu saya selaku Kasat Intel Kampolres Wajo menyampaikan atau menghimbau kepada operator saya yang melayani pengurusan SKCK, kami tambah waktunya sampai kalau perlu 1 kali 24 jam malam kami layani. Kami tidak batasi waktu perenangnya, malahan di hari-hari libur khususnya hari Sabtu kami tetap melayani permohonan SKCK para caleg. Artinya penyelenggaraan SKCK khusus para caleg ini kami akan maksimalkan seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin agar para caleg-caleg ini mudah-mudahan administrasi pengurusan khususnya kelengkapan administrasi SKCK bisa terpenuhi sampai pada waktu pendaftaran mereka di 9 bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua
ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poltreking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjajar di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribunars. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%. Tribuners untuk mendukung Lukman Ribeiro menjadi Bupati Flores Timur, warga desa Bahia, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur menggelar ritual adat Belo Buko pada Selasa 9 Mei 2023 kemarin. Dalam prosesinya, ritual adat ini ditandai dengan pemotongan hewan kurban Tribuners. Darah segar kurban kambing yang menetes di atas batu hingga mengalir ke tanah pun menjadi sumpah agar mempersatukan pilihan mereka terhadap pasangan Lukman dan Zakarias. Dan untuk mengetahui prosesi adat Belo Buko ini, kita sudah terhubung dengan rekan Paul Kabelen dari Tribun Flores. Silakan rekan Paul. Baik, selamat sore. Dapat saya laporkan bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 kemarin, ratusan Silakan informasi Anda rekan Paul Kabelen dari Tribun Flores. Oke rekan Ariska dan teman-teman Tribuners, hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 kemarin,
sedikitnya ratusan warga desa Bahinga di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, menggelar ritual adat Belo Buko untuk mendukung Lukman Riberu dan Sakarias Paun menjadi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur dalam kontestasi Pilkada 2024. Ritual adat Belo Buko ini dilakukan oleh pemangku lembaga adat Lewo Lama Ujan, Gabriel Jomaran, disaksikan langsung oleh kedua bakal calon di pelataran depan rumah adat setempat. Ritual untuk meminta dukungan Tuhan dan leluhur sekaligus menyatukan pilihan ini semakin sakral setelah seekor kambing dikurbankan. Gabriel kemudian melantunkan mantra-mantra adat yang menurutnya sebagai permohonan memudahkan langkah paket Laskar Ribu Ratu menuju panggung Pilkada Flores Timur tahun 2024, yaitu tahun depan. Ia mengakui bahwa ritual Belo Buko merupakan keinginan murni warga desa Bahinga untuk mendukung Lukman dan Sakarias. Setelah seremonial, acara dilanjutkan dengan sambutan atau istilah setempat disebut sekapur sirip. Bakal calon Bupati Lukman Riberu menyatakan siap mendedikasikan dirinya seutuhnya untuk menjadi orang nomor 1 Flores Timur periode 2024-2029. Lukman sendiri juga memang pernah menjadi salah satu kandidat dalam Pilkada tahun 2017 kemarin, namun ia memperoleh suara terbanyak urutan ketiga. Meski belum mendapat kesempatan menang, namun pada Pilkada 2024 nantinya ia pastikan maju untuk memperoleh kemenangan secara mutlak. Karena itu ia mengajak masyarakat Bahinga untuk bergandengan tangan dan membulatkan tekad memilih Laskar Ribu Ratu seperti yang sudah terjadi diawali dengan ritual adat tersebut. Lukman menganggap bahwa saat ini masyarakat sudah cukup cakap dan cerdas dalam menentukan pilihan, karena itu ia meminta warga agar jangan menggadaikan hak pilihnya demi politik uang, karena itu menurutnya akan merusak tatanan demokrasi dan hak pilih dari masyarakat itu sendiri. Selain itu, dalam pantauan kami di lapangan, simpatisan Ribu Ratu dan masyarakat juga mengumpulkan KTP mereka sebagai salah satu bentuk dukungan nyata terhadap Lukman dan Sakarias. Mereka juga diberikan baju kaos putih bertuliskan Laskar Ribu Ratu, dan tak hanya itu, bakal calon Bupati Lukman juga memberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah untuk pembangunan kapela. Demikian rekan Kariska informasi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Flores Timur. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Paul Kabelen dari Tribun Flores dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Gagasan perubahan yang ditawarkan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 menuai sorotan dari analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategi Arifki Caniago. Di mana menurut Arifki, gagasan perubahan tersebut membuat partai pengusutnya yakni Nasdem menjadi dilema. Sebab posisi Nasdem kini masih menjadi bagian dari parpol koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Arifki pada Rabu 10 Mei 2023 hari ini. Arifki menilai bahwa Anies menawarkan gagasan perubahan tertentu menjadi hal yang menarik. Sebab menurutnya hal itu bisa dimanfaatkan untuk mengambil basis pemilih yang kontra dengan pemerintahan Jokowi. Namun sebagai bagian dari pemerintahan Jokowi, hal itu beresiko bagi Nasdem sebagai pengusung Anies bisa dikucilkan oleh anggota koalisi pemerintahan lainnya. Arifki menambahkan, pilihan untuk Anies agar gagasan perubahannya lebih kuat di masyarakat tentu dengan menunggu Nasdem keluar dari pemerintahan Jokowi. Ia pun berpendapat jika Nasdem tidak lagi di pemerintahan Jokowi, maka Anies bakal terang benderang mengkampanyekan bahwa dia sebagai bagian berbeda dari pemerintahan Jokowi pasca 2024. Meski demikian, Nasdem bakal sulit menerima itu begitu cepat, Tribuners. Sebab Nasdem berjasa besar dalam membesarkan Jokowi hingga terpilih sebagai presiden selama 2 periode.
Nasdem juga akan dianggap meninggalkan Jokowi jika memundurkan diri dari pemerintahan. Sementara itu, apabila Nasdem dipecat oleh Jokowi dari kabinet, maka sama saja Jokowi memberikan bahan bakar perlawanan terhadap Anies. Sebagai informasi, Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pada Senin 3 Oktober 2022 silam. Adapun pengumuman Anies Baswedan sebagai capres dari Nasdem disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat. Dalam deklarasi tersebut turut hadir pula sejumlah elit Partai Nasdem Tribuners, di antaranya Prananda Surya Paloh, Rahmat Gobel, Syahrul Yassin Limpo, hingga Ahmad Syahroni. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan sendiri langsung menerima tawaran Partai Nasdem yang akan mengusungnya di Pilpres 2024 mendatang. Keputusan untuk menerima tawaran dicalonkan oleh Partai Nasdem itu, menurut Anies Baswedan, diambil setelah mendengarkan pikiran yang disampaikan oleh Paloh perihal bangsa Indonesia, di mana ia diajak Surya Paloh untuk memperbaiki permasalahan Indonesia sekaligus meneruskan apa saja yang belum dikerjakan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan sindiran keras dari Ketua Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer, di mana Ebenezer menilai bahwa Ganjar Pranowo seperti capres boneka. Bahkan ia juga menyebut Ganjar tidak layak dipertandingkan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Ebenezer pun menilai meski Ganjar diusung menjadi capres dari PDIP, namun ia tidak memiliki gagasan untuk masa depan Indonesia. Dilansir dari tribunnews.com, pernyataan tersebut menurutnya sejalan dengan keterangan politisi PDIP Adian Napitupulu, di mana menurutnya Aidan juga menganggap bahwa Ganjar tidak sebanding dengan Prabowo untuk kontestasi dalam Pilpres 2024. Di sisi lain, Ebenezer menilai Ganjar bukanlah sosok pemimpin sejati, tetapi dilahirkan dari konten-konten yang ia buat sendiri. Berbeda dengan Ganjar, Ebenezer menganggap Prabowo adalah sosok pemimpin yang sudah teruji. Dirinya pun mencontohkan saat Prabowo dinarasikan sebagai aktor intelektual terhadap aktivis 98. Saat itu Prabowo justru menginginkan adanya rekonsiliasi saat menjabat sebagai Menhan di pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo resmi dideklarasikan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Tepatnya pada Jumat 21 April 2023 di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Pengumuman tersebut disampaikan secara daring melalui kanal media sosial resmi PDIP. Dalam kesempatan tersebut, Megawati menyampaikan pihaknya sengaja mengumumkan hal penting itu di momen Hari Kartini. Sebagai informasi, Ganjar Pranowo sendiri merupakan sosok yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ia menjabat dari tahun 2013 hingga 2018 dan terpilih kembali pada Pilkada Jawa Tengah pada tahun 2018 silam. Sejak saat itu, ia kembali mengemban tanggung jawab sebagai Gubernur Jawa Tengah hingga saat ini. Tribuners, beberapa waktu belakangan kembali santer terdengar adanya isu menduetkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2024. Namun rupanya hal itu ditolak oleh Partai Demokrat, salah satu partai yang turut mengusung Anies Baswedan. Pasalnya, Partai Demokrat menolak mendukung Presiden Jokowi menjadi calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengungkapkan bahwa memasangkan Anies dengan Sandiaga Uno merupakan hal yang berat di Pilpres 2024. Sebab saat ini Sandiaga Uno sudah berada di pemerintahan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf dan mendukung Presiden Jokowi.
Sementara Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang mengusung Anies Baswedan menginginkan perubahan dari pemerintahan saat ini. Oleh karena itu, sosok cawapres dari Koalisi Perubahan seharusnya merupakan representasi perubahan, sehingga tidak berkaitan dengan Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan ataupun bagian dari status quo. Pandangan Partai Demokrat ini tentu berbeda dengan PKS yang juga salah satu partai pengusung Anies Baswedan, di mana PKS menilai Sandiaga Uno cocok mendampingi Anies di Pilpres 2024. Sementara itu, sebelumnya Sandiaga Uno juga tidak menampik bahwa duetnya dengan Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam menuai hasil yang positif, di mana keduanya berhasil menjadi gubernur dan wakil gubernur. Namun saat dikonfirmasi terkait isu dipasangkan kembali dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang, Sandiaga Uno menegaskan bahwa mereka telah memiliki jalan masing-masing. Pria yang karib disapa Sandi itu pun menuturkan bahwa kini jalannya dan jalan Anies Baswedan sudah berbeda. Tribunal Jafar Al-Kathiri resmi mendaftarkan diri sebagai anggota DPD RI di KPU Sulut pada Selasa 9 Mei 2023 kemarin sekira pukul 14 WITA. Waktu tersebut sengaja ia pilih karena angka 9 dinilai menyimbolkan angka tertinggi. Sementara angka 2 dalam jam 2 menurutnya menyimbolkan keberlanjutan Jafar sebagai anggota DPD. Dalam pendaftaran ini, pertana DPD ini juga diantar oleh ratusan massa pengikutnya. Jafar Al-Kathiri mendaftarkan diri sebagai anggota DPD Republik Indonesia di KPU Sulut, tepatnya pada Selasa 9 Mei 2023 sekira pukul 14 WITA. Pemilihan waktu tersebut rupanya memiliki makna simbolis bagi Jafar Tribunars. Angka 9 menyimbolkan angka tertinggi. Sementara angka 2 dalam jam 2, menurut Jafar merupakan simbol keberlanjutan Jafar sebagai anggota DPD. Beber Jafar semuanya serba kebetulan dan ia menuturkan SK KPU yang ia peroleh bernomor 299. Jafar pun mengaku maju kembali karena didorong oleh masyarakat. Ia pun berharap pemilu 2024 akan berkualitas sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Jafar Al-Kathiri mendaftar sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Provinsi Sulut, tepatnya pada Selasa 9 Mei 2023 sekira pukul 14 WITA. Pertahanan DPD ini diantar oleh ratusan massa pendukungnya Tribunars. Pendaftaran Jafar ini unik karena menampilkan Bohu Sami, yakni Bolaang Mongondo, Hulandaho, maksud kami Hulandalo, Sangihe, dan Minahasa. Bohu Sami adalah sebutan lawas untuk suku-suku yang ada di Sulut sebelum Gorontalo menjadi provinsi sendiri. Ia nampak dari sejumlah pemuda yang memakai pakaian adat. Jafar menuturkan tampilan itu untuk menunjukkan keberagaman yang merupakan unsur utama pembangunan Sulut. Jafar mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya yang sudah mengantar ke lokasi pendaftaran.
Pada kesempatan itu, Jafar beroleh hadiah kaos dari pendukungnya Tribuners. Kaos itu pun mirip dengan jersey dengan nomor 99, yang mana nomor tersebut Jafar di anggota DPD. Jafar rupanya tak menyangka jika diberi kaos oleh pendukungnya tersebut. Tribuners, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mempertanyakan keautentikan berkas bakal caleg atau bacalek di KPU Nunukan. Sebab hingga saat ini Bawaslu Nunukan tak bisa mengakses aplikasi Silon atau Sistem Informasi Pencalonan untuk mengecek asli atau tidaknya dan lengkap atau tidaknya sejumlah berkas bacalek yang diupload melalui aplikasi Silon. Sementara itu terkait hal ini, Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusran meminta pengawasan disesuaikan dengan tahapan yang ada. Bawaslu Nunukan mempertanyakan keautentikan berkas bakal calon legislatif atau bacalek yang diajukan oleh partai politik atau parpol kepada KPU Nunukan, di mana hingga saat ini baru satu parpol, yakni PKS atau Partai Keadilan Sejahtera, yang telah mengajukan berkas bacalek ke kantor KPU Nunukan. Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusran mempertanyakan keautentikan berkas bacalek yang telah diajukan oleh parpol ke kantor KPU Nunukan. Sebab Bawaslu Nunukan hingga saat ini tidak bisa mengakses aplikasi Silon atau Sistem Informasi Pencalonan untuk mengecek asli atau tidaknya dan lengkap atau tidaknya sejumlah berkas bacalek yang diupload melalui aplikasi Silon. Aplikasi Silon yang tidak bisa diakses oleh Bawaslu Nunukan menurut Yusran sangat mengganggu mereka dalam memberikan pengawasan secara maksimal. Yusran mengaku telah bersurat ke KPU Nunukan perihal tidak bisa diaksesnya aplikasi Silon. Sembari itu, ia meminta kepada KPU Nunukan agar dapat meneruskan berkas bacalek yang telah diupload melalui aplikasi Silon secara manual. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saya Rizka Khairina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews.